Dan pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dalam diskusi kita di siang hari ini. Prof, kita lanjutkan. Iya. Baik. Tadi Bu Nat kan selalu bilang ya, walaupun kondisinya, apapun kondisinya harus tetap laporkan kalau ada pelanggaran begitu kan. Mau apapun caranya tetap laporkan ke Bawaslu. Prof, pertanyaan saya, apakah kita masih bisa mempercayai penyelenggara pemilu saat ini ya? Iya, baik. Ini pertanyaan yang saya sangat sering ditanyakan kepada saya sebagai orang yang pernah melaksanakan tugas di Bawaslu dan terakhir 5 tahun di Dewan Kehormatan. Core bisnis penyelenggara pemilu itu adalah public trust, kepercayaan publik. Itu adalah quote and quote jualannya penyelenggara pemilu. Sesuatu yang sangat menjadi mahkota. Nah, bagaimana merawat kepercayaan publik itu sangat tergantung pada kinerja. Ya, nah, ukuran kinerja itu ada dua hal. Pertama, bagaimana dia menguasai tata kelola pemilu. Kalau teknis adalah di teman-teman KPU, kemudian tata kelola pengawasan pemilu teman-teman Bawaslu. Nah, kalau kita lihat paling tidak di DKPP ya, penyelenggara itu diadukan karena dua hal ini. Dianggap lemah dari segi tata kelola pemilu yang bisa berdampak misalnya pada tidak terdistribusinya pemberitahuan, surat pemberitahuan, ada surat suara yang tertukar dan seterusnya. Atau terkait dengan cacat moral. Ini yang menurut saya agak serius ya. Misalnya menerima suap atau merubah hasil rekapitulasi. Nah, tentu kita berharap dua hal ini yang menjadi catatan terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan publik itu semua bisa ditangani oleh teman-teman penyelenggara ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita masih percaya, kita harus tetap optimis, Mas. Walaupun satu dua orang kita lihat, saya menyorot putusan DKPP saja ya, misalnya Ketua KPU kita sudah 2 kali mendapat peringatan keras terakhir, terus peringatan keras lagi. Nah, ini tentu bisa mempengaruhi ya institusi lembaga KPU ya. Kita berharap ya selesai, harusnya tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat orang tidak percaya kepada penyelenggara pemilu. Dampaknya serius, Mas Agi. Kalau orang tidak percaya kepada KPU Bawaslu, hasil pemilu juga ikut dipertanyakan. Legitimasinya. Kalau misalnya orang tidak percaya kepada apa yang dikelola oleh teman-teman KPU dan Bawaslu, maka legitimasi pemilu itu bisa bersoal. Orang tidak percaya pada hasil pemilu. Nah, kalau orang tidak percaya pada hasil pemilu, yang terjadi adalah undemokrasi. Ya, ada pertikaian, ada konflik. Ya, orang tidak bisa menerima pemerintahan ini karena dianggap keluar dari satu proses yang tidak legitimate. Karena dikelola oleh lembaga penyelenggara yang tidak kredibel, yang tidak integrated gitu. Jadi menurut saya ya di balik skeptis kita, ya di balik pesimis kita tetap berharap KPU RI dan Bawaslu RI bisa menjadi lokomotif yang meyakinkan jajarannya bahwa ini ujian terberat kita di sini. Pemilu kali ini harus menjadi ujian terberat untuk menunjukkan bahwa dia bisa menegakkan secara benar, secara komprehensif 12 asas penyelenggara pemilu. Kepastian hukum dan seterusnya itu. Kalau di sini bersoal, maka saya yakin sekali lagi dampaknya tidak hanya pada saat pemilu 2024, tapi ini bisa berkepanjangan. Ya, pemerintahan yang terpilih nanti ini bisa disoal terus. Karena orang ragu dengan proses-proses yang dilahirkan oleh penyelenggara pemilu. Dan itu semoga itu tidak terjadi. Saya berharap itu tidak terjadi. Semoga tidak terjadi begitu. Nanti ketika terjadi pelanggaran yang ada di lapangan dan terus dicoba untuk dilaporkan begitu ya. Pertanyaan saya nanti ada ke Bu Natali, apakah cukup dengan menggunakan foto atau video kemudian dilaporkan ke Bawaslu begitu ya Bu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.